Pengganti Sintayong di SEA Games 2023, Zainuddin Amali disebut layak dampingi Erick Thohir jadi waketum PSSI. Sunny Walsh bawa Cafe Michelin jauhi zona degradasi. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Melalui Instagram klub Ansan Greeners memastikan bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam masih tergabung dalam skuad untuk musim 2023. Kabar tersebut sekaligus menepis rumor Asnawi yang diisukan akan bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan K-League One Jeju United. Selama di Ansan, Asnawi telah menunjukkan dirinya layak bermain di kasta teratas. Ex-punggawa PSM Makassar itu telah menjadi salah satu pemain andalan Ansan di musim lalu. Gelandang Arema FC Arkan Fikri boleh dibilang menjadi pemain yang paling sibuk di skuad Singoedan. Sejak dikontrak Arema FC pada 2022, Arkan Fikri harus bolak-balik membela klub dan timnas Indonesia U20. Arkan Fikri mengaku itu adalah resiko dari profesi pesepak bola yang dipilihnya. Terdekat pemain berusia 18 tahun itu akan TC bersama skuad Garuda Nusantara untuk menyongsong Piala Asia U20 yang akan bergulir pada Maret mendatang. Pelatih Vietnam Park Hang-seo terlihat melempar jaket dan ID card usai laga final leg pertama Piala AFF 2022 kontra Thailand. Melihat hal itu, para official tim Vietnam pun langsung menahan Park Hang-seo yang ingin marah-marah kepada sang wasit. Dilansir dari akun TikTok @huangturikyong92, banyak yang menganggap jika hobi marah-marah dari Park Hang-seo itu sangatlah cocok untuk menangani timnas Indonesia. Netizen menganggap sikap Park Hang-seo tersebut bisa melatih mental punggawa Garuda. Legenda hidup musik Indonesia Iwan Fals turut bersuara soal pelatih timnas Indonesia. Melalui Twitter pribadinya, Iwan Fals menyebut Indra Syafri cocok untuk menangani skuad Garuda, sebab pernah mengalahkan Korea Selatan di level timnas U19. Sontak unggahan tersebut mengundang respon dari netizen. Diketahui Iwan Fals merupakan artis yang dikenal memiliki ketertarikan dengan sepak bola. Ada beberapa karya musiknya yang mengangkat tema olahraga lapangan hijau. 3 pemain timnas Indonesia Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto sudah mulai kembali bergabung dengan latihan Persib Bandung usai berjuang di Piala AFF 2022. Dikutip dari situs resmi Persib, Irianto masih menjalani latihan terpisah dari pemain lainnya. Sementara itu, Klok mengaku dalam kondisi bugar dan siap untuk kembali bermain dengan Persib. Begitu juga Ricky Kambuaya yang sama-sama berposisi sebagai gelandang. Founder Football Institute Budi Setiawan menilai Zainuddin Amali layak untuk menjadi wakil ketua umum PSSI mendampingi Erick Thohir sebagai ketua umum yang baru. Budi Setiawan menyebut pesan sepak bola terkadang sudah tersematkan terhadap sosok Zainuddin Amali di saat pelantikan dirinya oleh Presiden Joko Widodo. Kala itu Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Zainuddin Amali untuk tidak melupakan permasalahan sepak bola Indonesia. Selain itu, Zainuddin Amali juga mendampingi Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menemui Presiden FIFA Gianni Infantino baik di Jakarta maupun di Bali ketika G20. Mantan manajer PSG Pati Doni Setiabudi mengatakan akan maju dan mendaftar sebagai bakal calon anggota Komite Eksekutif PSSI untuk periode 2023 hingga 2027. Doni Setiabudi mengaku tertantang untuk membenahi carut-marut sepak bola Indonesia. Ini bukan kali pertama Doni Setiabudi maju untuk mendaftarkan diri sebagai pengurus PSSI. Pada periode sebelumnya, dia bersama Arif Putra Wicaksono pun mencalonkan diri sebagai ketua umum dan wakil PSSI periode 2019 hingga 2023. Akan tetapi, keduanya dinyatakan gagal lolos persyaratan oleh Komite Pemilihan. Persebaya Surabaya secara resmi mengusung Kaisang Pangarep sebagai ketua Komite Pemilihan PSSI pada kongres biasa yang akan digelar pada Minggu 15 Januari 2023, Persebaya mencantumkan nama Kaisang dalam surat bernomor 152/PT.PH/2023 yang ditujukan kepada Ketua Umum PSSI. Selain merasa Kaisang layak untuk mengemban tugas guna memperbaiki tata kelola sepak bola dalam negeri, Persebaya juga beralasan sosok yang kini menjadi Direktur Utama Persis Solo itu mampu mengawal proses penjaringan dan pemilihan Ketua Umum serta anggota Komite Eksekutif PSSI. Iwan Bule telah mengkonfirmasi bahwa Sintayong bakal dipersiapkan untuk fokus melatih timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 yang akan diadakan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.
Pada TC Timnas Senior beberapa waktu yang lalu, PSSI telah berdiskusi dengan Sintayong terkait penentuan pelatih Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2023. Keputusannya tugas Sintayong bakal diambil alih oleh asistennya yakni Nova Arianto. Namun expect Timnas Indonesia itu akan tetap berada dalam pengawasan langsung dari Sintayong. Dua pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Rizky Ridho Ramadhani dan Marcelino Ferdinand sudah kembali bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk berlatih bersama rekan-rekannya Bajul Ijo. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyatakan kedua pemain itu dalam kondisinya masih terlihat belum bugar, tapi menganggap wajar mengingat mereka sebelumnya harus berkonsentrasi penuh membela Timnas Indonesia. Bek Vietnam Kung Ngok Hai diserang netizen Thailand usai dirinya tampak memukul Rabun Mata dalam final leg pertama Piala AFF 2022. Hal itu diketahui melalui komentar dalam unggahan Instagram Kung Ngok Hai. Selain itu, pelatih Vietnam Park Hang-seo juga menjadi sorotan netizen, sebab Park Hang-seo dianggap sebagai pelatih yang menghalalkan cara curang di skuad Vietnam. Tim berjuluk The Golden Star Warriors telah 3 kali terlibat insiden serupa di Piala AFF 2022. Aksi Mark Klok yang dianggap diving di kotak penalti Timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 menjadi sorotan media Belanda. Salah satu media kenamaan Belanda, The Telegraph, menyoroti bagaimana Mark Klok tiba-tiba terjatuh saat mengawal pemain Vietnam Duan Van Hau. The Telegraph menyebut aksi Mark Klok tersebut sama seperti yang dilakukan Louis van Gaal kala menukangi Manchester United. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir dikabarkan akan mengembalikan formulir calon ketua umum PSSI di GBK Arena. Ex-presiden Inter Milan itu ambil bagian dalam bursa calon ketua umum PSSI sehingga dikabarkan segera mendaftarkan diri. Sebelumnya nama Erick Thohir memang begitu senter dikait-kaitkan bakal menjadi calon ketua umum PSSI yang baru. Pasalnya sosok itu digadang-gadang mampu membawa perubahan agar sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Pemain keturunan Sandy Walsh kembali dipercaya tampil 90 menit kalau Cafe Michelin membungkam Cafe Oostende dengan 2-1 dalam lanjutan Liga Belanda. Pada laga tersebut, Sandy Walsh menyentuh bola sebanyak 80 kali, melakukan 29 dari 45 percobaan operan dan melepaskan sekali tendangan. Gillingham FC berhasil memutus tren negatif usai meraih kemenangan atas Hartlepool pada pekan ke-27 di League 2 2022-2023. Pada laga tersebut, Gillingham FC mengunci kemenangan dengan skor 2-0. Pemain keturunan Timnas Indonesia Elkan Bagot menghiasi cadangan di laga yang berlangsung di Pressfield Stadium tersebut. Elkan Bagot diketahui sebelumnya sempat mengalami cedera dan telah melewati beberapa pertandingan Gillingham FC. Manajer PSMS Medan Mulyadi Simatupang menegaskan pihaknya terus berupaya untuk mengambil langkah usai Liga 2 2022-2023 resmi dihentikan. Hal itu disampaikan oleh Mulyadi dalam acara perpisahan tim PSMS Medan bersama kelompok supporter. Selain itu, Mulyadi juga menuturkan pihaknya tidak segan untuk mengambil tindakan hukum menyusul kerugian yang diderita oleh manajemen PSMS Medan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.